Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar dan memahami apa itu pembelajaran mendalam dan bagaimana penerapannya secara sederhana dan bermakna di satuan PAUD kita. Bapak Ibu pendidik PAUD, pembelajaran mendalam bukanlah pembelajaran yang rumit. Justru pembelajaran ini menekankan pada proses pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan dunia anak. Anak-anak tidak hanya tahu, tetapi memahami, merasakan, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pembelajaran mendalam ini adalah membentuk profil kelulusan anak sejak usia dini, yaitu anak yang berkembang secara utuh, sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak tersebut. Dalam pembelajaran mendalam ini terdapat rumus 8, 3, 3, dan 4. Oke, berapa rumusnya? 8, 3, 3, dan 4. Rumus ini membantu pendidik PAUD agar lebih mudah memahami dan merancang pembelajaran. Rumus ini terdiri dari 8 DPL atau 8 dimensi profil kelulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman pembelajaran, dan 4 komponen atau kerangka pembelajaran. Oke, ada berapa tadi? 8 DPL atau 8 profil kelulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman pembelajaran, dan 4 komponen atau kerangka pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu rumus pembelajaran mendalam ini agar Ibu dan Bapak dapat menerapkannya secara nyata di kelas PAUD. Rumus pembelajaran mendalam yang pertama adalah 8 dimensi profil kelulusan atau 8 DPL, yaitu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Dan yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Dari 8 dimensi profil kelulusan atau 8 DPL itu di PAUD, dimensi ini dikembangkan melalui pembiasaan, bermain, dan berinteraksi sehari-hari anak. Untuk rumus pembelajaran yang kedua adalah 3 prinsip pembelajaran, yaitu 1. Berkesadaran. Berkesadaran. Ketika murid memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, bermakna. Anak memahami pengalaman belajarnya bukan sekedar menghafal, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Yang ketiga, menyenangkan. Rasa senang dalam belajar membantu murid terhubung rasa emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan, serta belajar melalui bermain, eksplorasi, dan interaksi positif. Dari ketiga prinsip pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Rumus ketiga adalah 3 pengalaman belajar yang terdiri dari 1. Memahami. Tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di frase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Yang kedua adalah mengaplikasikan. Pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Yang ketiga adalah merefleksi.
Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara mandiri. Rumus yang keempat adalah 4 komponen pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, praktek pedagogik. Yang kedua, itu lingkungan pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan digital. Yang keempat adalah kemitraan pembelajaran. Dari 4 komponen tersebut, dari praktek pedagogi, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, dan yang keempat ada kemitraan pembelajaran, itu ada 2 komponen yang tidak diwajibkan atau kondisional, yaitu adalah pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan pembelajaran itu kondisional, bisa diterapkan atau juga tidak diterapkan. Nah, dari 8 dimensi profil kelulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman pembelajaran, dan 4 kerangka atau komponen pembelajaran, ini yang akan kita masukkan ke dalam RPM. Apa itu RPM? RPM adalah rencana pembelajaran mendalam atau modul ajar. Jadi harus hafal rumus ini ya. Ingat ya, ada apa? 8 dimensi profil kelulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman pembelajaran, dan 4 kerangka atau komponen pembelajaran. Ini yang akan nantinya masuk ke dalam RPM atau modul ajar. Oke, dengan memahami pembelajaran mendalam ini, pendidik PAUD diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan menumbuhkan karakter anak usia dini sejak dini. Selama belajar dan terus menginspirasi anak-anak Indonesia. Mari kita sukseskan pembelajaran mendalam.